Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat kalian semuanya? Ibu berharap kalian sehat ya pada hari ini dalam mengikuti mapel biologi ya. Ya, anak-anak, kita siap belajar ya. Oke. Saat ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi. Nah, mungkin kalian sering mendengar kata bioteknologi. Apa sih itu bioteknologi? Kita akan bahas ya dalam bab ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat menjelaskan pengertian bioteknologi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perbedaan bioteknologi modern dan konvensional. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh bioteknologi modern dan konvensional. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari bioteknologi. Nah, apakah itu bioteknologi? Bioteknologi itu adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau mikroorganisme dalam menghasilkan suatu produk atau jasa yang digunakan untuk kehidupan kita, ya. Nah, bioteknologi ini kita bedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi yang konvensional atau tradisional dan bioteknologi yang modern. Nah, apa sih perbedaan konvensional dan modern? Nah, kita akan bahas ya. Bioteknologi yang konvensional, nah ini mutlak secara langsung menggunakan mikroorganisme. Jadi langsung menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Nah, biasanya mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri dan juga jamur untuk menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme yang menghasilkan produk tertentu. Nah, sesuai dengan namanya, bioteknologi ini pasti sudah ada jauh sebelum teknologi ya, sebelum berkembang dengan pesat ya. Dan penggunaannya masih terbatas pada peran makhluk hidup atau organisme melalui proses yang masih sangat sederhana dan dilakukan dalam skala yang kecil. Nah, bioteknologi yang konvensional ini sering disebut dengan secara tradisional. Nah, yang dimaksud di sini adalah penggunaan mikroorganisme yaitu fermentasi, ya. Proses fermentasi itu adalah pemecahan glukosa yang ada pada bahan makanan dengan bantuan mikroba atau mikroorganisme. Dan fermentasi ini kemudian menghasilkan asam asetat, alkohol, gula, atau bahan makanan sehari-hari. Nah, contoh-contoh makanan yang hasil fermentasi yaitu tempe, tape, kecap, brem, oncom, ada juga minuman beralkohol ya dan lain sebagainya. Nah, karena bioteknologi konvensional ini sangat sederhana dan tidak menggunakan mesin yang canggih, jadi bioteknologi ini ada dua ciri khasnya ya. Dia menggunakan makhluk hidup secara langsung, misalnya untuk buat tempe, kita gunakan jamur rhizopus ya. Dan jamur ini akan memfermentasi kacang kedelai menjadi tempe. Yang kedua, pengerjaannya atau proses pembuatannya mudah karena hanya menggunakan alat dan perlengkapan yang sederhana. Nah, contoh-contoh makanan yang fermentasi kalian bisa lihat ya, ini gambar tempe yang ini ya sangat lezat sekali ya. Dia mengandung protein yang tinggi ya. Harganya tidak mahal tapi gizinya luar biasa. Nah, ada keju ya. Lalu ada tape dan juga roti. Nah, ini contoh-contoh yang lain ya. Ada yogurt, kemudian ya tadi kecap, roti ya. Ini bisa kamu lihat dan juga dalam pembuatan antibiotik
Nah, ada juga mentega dan juga bir. Nah, itu semua adalah hasil fermentasi ya. Ini contoh bioteknologi yang konvensional. Nah, ini coba kalian perhatikan contoh-contoh produk bioteknologi yang konvensional yang menggunakan organisme ya. Nah, untuk membuat roti itu menggunakan organisme Rhizopus stolonifer. Jadi di mana bioteknya? Kita menggunakan mikroorganisme untuk membuat roti. Berarti mikroorganismenya adalah Rhizopus. Untuk membuat tempe yaitu dengan memanfaatkan Rhizopus oryzae. Untuk membuat kecap Aspergillus oryzae. Nata de coco Azotobacter aceti. Untuk pembuatan yogurt Lactobacillus bulgaricus. Untuk pembuatan keju Penicillium camemberti dan Lactobacillus casei. Untuk pembuatan mentega yaitu Leuconostoc cremoris dan MSG Corynebacterium glutanicum, dan masih banyak lagi contoh produk bioteknologi yang konvensional yaitu memanfaatkan bakteri atau jamur ya. Nah, ini produk-produk tradisional atau konvensional. Nah, sedangkan yang modern ini juga bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme, tapi dia tidak secara langsung ya, secara tidak langsung. Dan biasanya bioteknologi modern ini dia membutuhkan alat dan perlengkapan yang modern dan canggih dalam proses pembuatannya, beda dengan yang konvensional ya. Salah satu contoh bioteknologi modern di sini adalah rekayasa genetika. Ya, rekayasa berarti modifikasi. Genetika itu gen. Nah, jadi rekayasa genetik digambarkan di sini adalah ilmu di mana karakteristik suatu organisme itu sengaja dimodifikasi. Jadi dengan cara memanipulasi gennya, genetiknya. Biasanya kita menggunakan DNA dan transformasi gen tertentu yang dianggap unggul untuk menciptakan variasi yang baru ya. Nah, contoh-contoh rekayasa genetika yaitu contohnya adalah tumbuhan transgenik. Nah, apa itu transgenik? Transgenik itu berasal dari kata transfer dan genik. Jadi arti transgenik itu adalah dia memiliki materi genetik atau DNA dari organisme lain ya. Jadi gen suatu makhluk hidup A itu diperoleh dari DNA organisme yang lain ya. Jadi tanaman transgenik itu dibuat dari hasil rekayasa genetika dengan menggabungkan gen tertentu dengan DNA sendiri. Nah, contoh tanaman transgenik ya saat ini ada wortel, jagung transgenik, kemudian tomat transgenik, kemudian semangka, dan juga melon ya juga. Nah, ini kamu lihat gambar dari beras ya, namanya golden rice ya. Bedakan antara golden rice dengan beras biasa. Jadi golden rice ini ternyata beras ini mengandung beta karotin, jadi sangat baik banget untuk kesehatan mata ya. Nah, jadi transgenik ini gennya dimanipulasi ya, sehingga tanaman-tanaman ini dia contohnya tomat dia tidak cepat busuk ya, kentang juga tahan lama, kemudian dia tidak gampang terkena hama, wortel juga tidak busuk. Lalu misalnya semangka juga tidak berbiji, yang tadinya dia ada bijinya sekarang sudah non biji. Jagung juga menjadi jagung manis. Nah, ini semua adalah contoh-contoh tanaman yang transgenik, yaitu tanaman gennya itu mengalami modifikasi ya, tentu menghasilkan suatu varian yang baru. Nah, ini contoh cara pembuatan tanaman transgenik ya, dengan memanfaatkan bakteri Agrobacterium ya. Nah, jadi
Kamu lihat ya gambar yang sebelah kanan, yaitu ada gen. Misalnya kita katakan ini adalah tomat, supaya tomat itu tahan busuk. Jadi gen yang kita inginkan adalah gen yang tahan busuk ya. Lalu gen yang tahan busuk ini lalu kita transfer ya, disatukan di dalam plasmid dari bakteri ya. Kemudian sekarang gennya itu lalu ditransfer ke sel tumbuhan, misalnya tumbuhan tomat. Nah, sekarang sel tumbuhan tomat ini dia memiliki inti sel yang dimana sifatnya adalah gen tahan busuk misalnya. Lalu sekarang ini dikembangbiakkan ya, sehingga menghasilkan tanaman yang varian baru, yaitu tanaman tomat yang tahan terhadap busuk, begitu ya, tahan busuk, lebih awet. Nah, ini juga contoh dalam pembuatan insulin ya. Kita tahu bahwa insulin itu berperan di dalam menetralkan gula darah kita ya. Ketika seorang menderita diabetes atau gula darahnya tinggi, artinya hormon insulinnya dia kekurangan hormon insulin untuk mengubah gula yang tinggi itu ya. Jadi tidak seimbang antara gula yang masuk dengan hormon yang mengubahnya. Jadi lebih banyak gula di dalam darahnya dibanding hormon insulin ya. Nah, hormon insulin ini diproduksi oleh siapa? Hormon insulin ini diproduksi oleh pankreas ya. Nah, jika pankreas mengalami hambatan, maka produksi insulin juga akan terganggu. Nah, karena kita tahu banyak ya penyakit diabetes itu yang disebabkan kurangnya insulin, maka saat ini direkayasa untuk pembuatan insulin, yaitu dengan memanfaatkan bakteri yang terdapat dalam usus kita, namanya bakteri Escherichia coli ya. Jadi gen yang ada pada pankreas manusia itu kemudian disatukan atau ditransfer ke plasmid dari si bakteri, sehingga plasmid dari bakteri itu DNA-nya menjadi DNA rekombinan. DNA rekombinan itu adalah DNA yang gabungan dari gen manusia penghasil insulin dengan gen si bakteri. Kemudian bakteri ini akan mengalami perkembangan sehingga bakteri E. coli itu bisa menghasilkan insulin. Jadi banyak sekali insulin yang disuntikkan oleh ke manusia itu berasal dari rekombinasi gen manusia yang ada pada gen bakteri, sehingga bakteri juga menghasilkan insulin, kira-kira seperti itu. Nah, selain itu, selain dalam bidang kesehatan atau kedokteran, bioteknologi juga berperan dalam bidang pertanian ya. Contoh pernah kita pelajari ya semester kemarin, yaitu kultur jaringan ya, mengembangkan tanaman dengan menggunakan sel atau jaringan. Dan juga untuk proses peternakan, yaitu proses inseminasi buatan, yaitu sperma yang unggul disuntikkan kepada hewan, misalnya sapi ya, sehingga hewan sapi itu menghasilkan produk yang lebih baik atau yang lebih unggul. Jadi selain ini juga ada juga pembuatan antibiotik ya. Antibiotik contohnya antibiotik penisilin itu dimanfaatkan dari jamur Penicillium notatum ya. Nah, itu dalam bidang kedokteran.
Nah, ini dia contoh-contoh produk bioteknologi yang modern ya, bisa kamu lihat ya, produk-produk bioteknologi modern. Nah, tentu bioteknologi ini tidak semulus atau apa yang kita harapkan ya. Tentu ada setiap segala sesuatu perubahan ada yang dampak positif dan dampak negatif. Apa sih dampaknya? Ya, dampaknya itu ada dua ya, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tentu yang positif itu pasti bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia ya, terutama dalam pengelolaan limbah ya. Jadi produk biogas ya, kompos, lumpur aktif itu bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Di dalam bidang kedokteran menghasilkan obat-obatan seperti vaksin, antibiotik, antibodi, dan juga yang ketiga yaitu untuk meningkatkan variasi dalam pertanian melalui kultur jaringan, untuk pengendalian hama dan pemberian hormon. Yang keempat juga dapat menghasilkan bahan bakar, pengelolaan biomasa menjadi etanol dan metana. Yang kelima, di dalam bidang industri dapat menghasilkan makanan dan minuman, misalnya untuk pembuatan roti, nata de coco, brem, mentega, yogurt, tempe, kecap, bir, dan anggur. Selain itu apa sih dampak negatifnya, ada nggak? Ada ya, dampak negatifnya pasti ada. Nah, secara etika atau moral, ada masyarakat yang menganggap bahwa menyisipkan gen suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lain bertentangan dengan nilai budaya dan melanggar hukum alam ya. Jadi misalnya ini gennya A, diubah jadi B. Nah, itu memang sih secara ini ya, apa ya, kita istilahnya kita melanggar gitu ya, apa yang Tuhan sudah ciptakan kok kita ubah gitu gennya gitu. Yang kedua, di bidang sosial ekonomi, nah ini ada kesenjangan antara negara atau perusahaan yang memanfaatkan bioteknologi yang belum memanfaatkan bioteknologi. Jadi ada negara yang benar-benar ini ya, yang sudah memanfaatkannya, ada juga yang belum. Jadi kesenjangan antara ekonomi negara yang sudah maju dan tidak. Dampak yang ketiga bagi lingkungan ya, pelepasan organisme transgenik ke alam ini dapat keseimbangan alam dan kelestarian organismenya ya. Jadi dapat mengganggu, maksudnya dapat mengganggu keseimbangan alam ya, dan juga kelestarian organisme. Jadi maksudnya misalnya tanaman yang misalnya ya, seperti tanaman asli semangka itu kan berbiji. Nah, itu sampai sekarang jarang ditemukan lagi yang namanya tanaman yang berbiji ya. Justru banyak yang non biji gitu loh. Jadi kelestarian dari makhluk hidup atau individu atau tanaman yang asal itu menjadi terhambat begitu ya. Jadi keseimbangan alamnya akan terganggu. Kira-kira seperti itu. Oke anak-anak, terima kasih ya. Terima kasih sudah bergabung di dalam PJJ Mapel Biologi. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti PJJ ya. Tetap sehat, ingat harus semangat dalam belajar ya, walaupun ini masa pandemi, walaupun PJJ atau online tidak mengurangi, tetap semangat karena kalian sudah kelas 9. Oke ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.